Pemerintah harus amankan kegiatan hulu migas di Laut Natuna. Direktur Eksekutif Reforminer Institut Komaydi, Noto Negoro, meminta pemerintah dan aparat terkait terus mengamankan kegiatan hulu migas di sekitar Laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, agar tidak terjadi gangguan dalam industri migas. Agar perusahaan dalam menjalankan kegiatan hulu migas menjadi tenang, kata Komaydi, Noto Negoro, dalam webinar bersama SKK Migas yang disaksikan di Batam, Kepulauan Riau pada Selasa. Jangan sampai konflik beberapa negara di Laut Cina Selatan mengganggu kegiatan hulu migas di sekitar Laut Natuna. Menurut dia, kegiatan hulu migas sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena masih menjadi sumber penerimaan APBN terbesar. Tidak hanya untuk APBN, sektor hulu migas juga memberikan peranan bagi perekonomian daerah setempat. Salah satunya melalui dana bagi hasil antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Karenanya, ia berharap pihak keamanan terus dapat melakukan pengamanan di sektor strategis itu. Dalam webinar yang sama, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Riki Rahmat Firdaus juga berharap tidak ada gangguan dalam kegiatan sektor hulu migas di sekitar Natuna dan Kepulauan Anambas. Kami terus berkoordinasi dengan pihak keamanan, kata dia. Dan sampai sekarang, kata dia, relatif tidak pernah ada gangguan dalam kegiatan di wilayah Provinsi Kepri itu. Menurut dia, faktor keamanan dan kenyamanan dalam usaha hulu migas memiliki resiko yang harus terus dikawal demi memudahkan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, ia mengatakan pihaknya juga menjaga interaksi dengan masyarakat setempat dan melakukan edukasi dan memberikan kontribusi positif bagi daerah. Perusahaan sektor hulu migas juga memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat Kepri, diantaranya sejumlah taman dan ruang pendidikan. Di Kepri terdapat 10 kontraktor kontrak kerjasama yang beroperasi, 7 diantaranya sudah tahap eksploitasi dan 3 lainnya masih eksplorasi. KKKS yang sudah eksploitasi adalah Medco ANP Natuna, Premier Oil Natuna Sia BV, Star Energy Ltd, TAC Pertamina PT PAN, AWI Northwest Natuna BV, dan Conrad Petroleum West Natuna Exploration Ltd. Sedangkan yang KKS yang eksplorasi yaitu Medco Energy Natuna Timur, Premier Oil Tuna BV, Cospec Indonesia BV. Anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menginginkan tindakan tegas terhadap pelanggaran kedaulatan oleh kapal Cina yang disinyalir masuk ke perairan Natuna beberapa waktu lalu tidak mengganggu wilayah kerja migas nasional di sana. Peristiwa itu adalah pelanggaran serius yang harus segera disikapi, sebab selain melanggar kedaulatan negara, masuknya kapal-kapal Cina itu sudah mengganggu kegiatan penambangan migas di sana, kata Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Rabu. Menurut dia, ini sudah bukan provokasi tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional sehingga pemerintah harus bersikap. Mulyanto mempertanyakan peran Menteri Pertahanan dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama ini terhadap pelanggaran yang terjadi. Bagi bangsa Indonesia, posisi perairan Natuna sangat strategis. Di sana sedang dilakukan eksplorasi dan eksploitasi migas dalam rangka mengejar target 1 juta barel minyak per hari di tahun 2030. Sehingga pemerintah harus bisa memberi jaminan keamanan terhadap proses eksplorasi dan eksploitasi itu. Kalau tidak, maka target 1 juta BPH hanya angan-angan belaka. Jadi, sudah sepantasnya pemerintah bertindak tegas mengusir kapal-kapal asing dari perairan kita. Apalagi ini sudah sampai mengganggu upaya penambangan migas kita. Kita tidak boleh diam, lanjut Mulyanto. Untuk diketahui, Badan Keamanan Laut Bakamla menyatakan kapal-kapal Cina di perairan Natuna Utara dekat Laut Cina Selatan kerap mengganggu aktivitas pertambangan kapal-kapal Indonesia. Bahkan ratusan hingga ribuan kapal Cina juga memasuki perairan Indonesia tanpa terdeteksi radar. Kapal Coast Guard Cina disinyalir mengganggu atau membayang-bayangi kerja daripada Reich Nobel yang berbendera Indonesia di bawah Kementerian ESDM. Sebelumnya, pemerintah berencana untuk membangun bandara sipil dan militer di pulau terluar NKRI, Pulau Laut di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Wakil Bupati Natuna Rodial Huda melalui sambungan telepon di Batam pada Rabu mengatakan, rencana itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Natuna dulu ada rencana membangun bandara sipil di Ranai Pulau Banguran. Kemarin itu Menko Marves mengatakan, nggak usah dibangun di situ lagi. Lebih baik bangun di Pulau Laut, kata Rodial Huda. Wakil Bupati Natuna mengatakan pemerintah daerah menyambut baik rencana pemerintah pusat itu, karena Pulau Laut merupakan pulau terujung Indonesia sehingga harus dilengkapi berbagai fasilitas memadai. Selain itu, masih menurut dia, keberadaan bandara di Pulau Laut tersebut juga dipercaya bisa memperkuat NKRI. Sabtu, Coast Guard Cina kembali menguji seberapa tangguh Indonesia mempertahankan kedaulatannya.
Kapal Coast Guard Cina dengan nomor lambung CCG 5204 kembali menerobos zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara. Tak pelak, publik dibuat geger lagi dengan kejadian ini seakan Cina tak ada kapoknya mengganggu kedaulatan negara ini. Indonesia tak berdiam diri melihat kelakuan Coast Guard Cina ini. Badan Keamanan Laut RI lantas mengirim KN Pulau Nipah 321 untuk mengusir CCG 5204 keluar dari ZEE Indonesia. CCG, kapal Cina 5204 segera keluar dari wilayah yurisdiksi Indonesia, tegas Bakamla, seperti dikutip zona-jakarta.com dari Galamedia News pada Minggu. Kedua kapal KN Nipah 321 dan CCG 5204 saling membayang-bayangi satu sama lain. Kami terus berupaya menghalau CCG 5204 keluar dari ZEE Indonesia, imbuh Bakamla. Hasilnya, Coast Guard Cina malah berkata mereka sedang patroli di laut teritorial negara Cina di Natuna Utara. Jelas ini jadi sebuah sinyal tantangan di mana Cina ingin melihat seberapa keras Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Namun perlu Coast Guard Cina tahu jika yang mereka lawan KN Pulau Nipah bukanlah kapal kaleng-kaleng. KN Pulau Nipah merupakan kapal patroli garis depan milik Bakamla. Kapal patroli ini berspesifikasi panjang 80 meter, lebar 7,90 meter, tinggi 14,4 meter dengan konstruksi full plat baja. KN Pulau Nipah mampu melaju mencapai 22 knot dan memiliki mesin penggerak 2 unit MAN 2862LE 433. Kapal juga mampu bermanuver tajam dan stabil karena telah lulus uji dari Registro Italiano Navale dan Dinas Kelayakan Material AL Dislike Matal. Yang lebih sangat lagi, 34 anak buah kapal ABK KN Pulau Nipah hasil didikan hantu laut TNI AL, yakni Korps Marinir. Ya, ABK KN Pulau Nipah sebelum melaut digembleng lebih dulu oleh para personil Batalion Infanteri 10 Marinir agar mereka tahan banting kala menghadapi situasi genting. Kini KN Pulau Nipah sedang berusaha mengusir Coast Guard Cina di Natuna Utara demi menjaga kedaulatan Indonesia.